Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Naila Izzah dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia dan dinamika terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Untuk slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia. Masuknya Al-Quran terjadi seiring dengan proses Islamisasi di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Islam tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi melalui proses bertahap lewat perdagangan, dakwah, dan pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Ada 4 teori utama yang mengenai asal kedatangan Islam. Yang pertama yaitu teori Arab yang menyebut Islam datang langsung dari Mekah dibawa oleh pedagang Arab. Pendapat ini dikemukakan oleh Hamka. Yang kedua teori Gujarat dari India bagian barat yang didukung oleh Snow Hurgronje karena adanya kesamaan mazhab Syafi'i dan Batu Nisan. Yang ketiga yaitu teori Persia yang menunjukkan kesamaan budaya seperti tradisi tabut dan peringatan 10 Muharram. Yang keempat teori Cina karena ada pengaruh pedagang dan arsitektur masjid bergaya di Tionghoa di Jawa. Semua teori ini menunjukkan bahwa Islam masuk secara damai dan beragam jalur yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Selanjutnya pada slide kedua saya akan membahas tentang sejarah penulisan dan pencetakan Al-Quran di Indonesia. Penulisan mushaf Al-Quran sudah mulai sejak abad ke-13 Masehi, terutama di Kesultanan Pasai. Mushaf tertua yang ditemukan pada tahun 1585 Masehi ditulis oleh Afifuddin Abdul Bakri. Kemudian pencetakan pertama dilakukan oleh Haji Muhammad Azhari di Palembang pada tahun 1848. Menjadikannya mushaf cetak tertua di Asia Tenggara. Setelah itu berkembang penerbit seperti Salim Nabhan di Surabaya dan Afif di Cirebon pada tahun 1950-an. Untuk menjaga keaslian mushaf ini, pemerintah membentuk Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran pada tahun 1957 di bawah Kementerian Agama. Di era modern, mushaf terus berkembang, yang kini ada mushaf tematik dan juga digital dengan pewarnaan tajwid, desain menarik, serta tema khusus seperti mushaf perempuan atau mushaf ilmi. Pada slide terakhir ini kita masuk ke dinamika penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Penerjemahan pertama dilakukan oleh Abdurrauf Fansuri dari Aceh pada abad ke-17 dengan tafsirnya yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Inilah karya pertama yang menerjemahkan Al-Quran secara lengkap ke dalam bahasa Melayu. Kemudian pemerintah Indonesia mulai serius menggarap terjemahan resmi. Pada tahun 1965 dibentuk Lembaga Penerjemahan Al-Quran yang menghasilkan terjemahan resmi pertama yang berjudul Al-Quran dan Terjemahannya. Terjemahan ini terus disempurnakan, yaitu pada tahun 1971 disusun ulang menjadi 1 jilid. Pada tahun 1989 diperbaiki redaksi bahasanya. Pada tahun 1998 sampai 2002 dilakukan penyempurnaan besar mencakup bahasa, konsistensi, substansi, dan transliterasi. Hasilnya terjemahan kini jauh lebih ringkas, akurat, dan mudah dipahami, serta menjadi pedoman utama umat Islam di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.